dimanapun kita kerja itu pasti berat Remisa, karena kita tahu ikut orang itu nggak enak. Ya namanya kita digaji, dibayar, apalagi kita orang baru, bahasa juga belum menguasai. Saya beri motivasi seperti itu Remisa, supaya dia pikirannya tuh lebih mempunyai rasa bersyukur. Dan saya juga bilang, alhamdulillah kamu sudah dapat job, sudah sampai Taiwan. Halo Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Sebelum menonton video ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang sudah mendukung channel saya, dan semoga rekan-rekan Remisa selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke Remisa, pada video kali ini saya akan mengulas dan menjawab pertanyaan. Kemarin ada subscriber saya yang tanya, Kak, apakah kita sebagai TKI yang baru 2 bulan bekerja di Taiwan, ya hitungannya belum genap 1 tahun lah Kak, itu belum habis kontrak dan masih potongan Cina terus, apakah bisa pindah Kak? Oke Remisa, saya akan menjawab pertanyaan tersebut dari subscriber saya ya Remisa. Perlu kita ketahui ya Remisa, kita datang ke Taiwan terikat oleh kontrak yang tertera di PK kita ya Remisa, selama 3 tahun. Jadi dalam kurun waktu tersebut kita tidak bisa pindah seenaknya sendiri seperti di Indonesia Raya ya Remisa. Karena ya kita tahu Remisa, majikan di Taiwan itu tak semudah melepaskan pekerjanya begitu saja, karena mereka juga pikir mendatangkan mereka juga mengeluarkan uang kepada pihak agensi, dan kita juga datang ke Taiwan membayar dengan biaya yang sangat tinggi, dan juga ada potongan Cina terus ya Remisa. Jadi untuk rekan-rekan Remisa, sebelum berangkat saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin proses ke Taiwan, diteliti dulu pabriknya apa, jobnya apa, kerjaannya gimana. Intinya dikoreksi dulu. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya Remisa. Untuk masalah tersebut, pertanyaan dari subscriber saya sudah saya tanyakan, Kak, kenapa pindah Mas? Apakah dari kerjaannya atau gimana? Dia bilang kerjaannya berat Remisa, karena tidak sesuai dengan omongannya sponsor. Katanya kerjaannya terlalu berat di bagian besi, jadi harus memakai tenaga yang rosor Remisa itu. Dan tidak sesuai dengan omongan sponsor, katanya kerjaannya cuma nggak terlalu angkat berat, tapi sesampainya di sini itu terlalu berat Remisa katanya. Dan untuk masalah lemburannya saya tanyakan, itu ada Remisa, tapi ya nggak begitu banyak lah, karena dia dalam masa training kan. Karena kita tahu mayoritas bekerja di Taiwan itu nggak seenak yang dibayangkan ya Remisa, karena kita bekerja dengan orang yang beda bahasa, beda cara kerja, beda budaya. Jadi kalau kita anak baru ya seperti itu Remisa, kita merasa diintimidasi, masa orientasi itu. Jadi kita perlu beradaptasi dengan keadaan di sekeliling kita. Dan saya juga menjawab pertanyaannya itu, memberi nasihat dan saran supaya dia bertahan selama 3 tahun habis kontrak Remisa. Karena kita tahu ya Remisa, majikan di sini tuh nggak semudah melepaskan pekerjanya. Jadi saya memberi motivasi untuk tetap sabar dan semangat. Yang penting ada lemburannya, dan satu Remisa, majikannya itu nggak main tangan, dan para teman-temannya nggak main tangan. Kalau sudah main tangan itu beda urusan Remisa. Yang penting kita selalu berpikir positif dan sabar Remisa, karena dimanapun kita kerja itu pasti berat Remisa, karena kita tahu ikut orang itu nggak enak. Ya namanya kita digaji, dibayar, apalagi kita orang baru, bahasa juga belum menguasai. Saya beri motivasi seperti itu Remisa, supaya dia pikirannya tuh
lebih mempunyai rasa bersyukur, dan saya juga bilang alhamdulillah kamu sudah dapat job, sudah sampai Taiwan yang kamu impikan dari dulu. Karena yang di Indonesia itu menunggu berbulan-bulan, uang sudah ready tapi belum dapat job gitu. Saya ngomong seperti itu Remisa kepada dia. Dia langsung beberapa hari kemudian dia, wah bener juga omongan kamu kak. Itulah Remisa. Sama seperti saya dulu ya Remisa. Waktu pabrik pertama saya itu malah nggak ada lemburannya Remisa. Orang Indonya cuma saya saja. Bahasa nggak bisa, tidur di mes sendirian, nggak ada temen ibaratnya. Wah, waktu itu bingung saya Remisa. Dan tiap hari saya berantem sama menantunya yang punya pabrik, majikan saya itu. Katanya saya kerja kayak gini salah, gitu salah. Tapi ya saya bolak-balikin pemikiran saya naikkan, saya turunkan. Saya potongan Cinata sebelum kelar di Indonesia juga ada tanggungan sana sini. Jadi saya tetap bertahan dan bersabar, dan alhamdulillah dari buah kesabaran kita membuahkan hasil ya Remisa. Intinya gini Remisa, kalau kita bersabar pasti ada jalan. Intinya jangan terbujuk rayu oleh teman-teman yang kalau kita nggak betah kamu kabur aja gini. Jangan Remisa, jangan seperti itu. Karena kita datang ke Taiwan secara resmi, jangan sampai kita melakukan itu. Karena kalau kabur itu nanti hak-hak kita di Taiwan akan hilang. Kalau kita ketangkap, kita nggak mungkin bisa masuk Taiwan lagi, karena kita akan di blacklist gitu loh. Itulah saya menjawab pertanyaan tersebut ya Remisa. Buat teman-teman yang ingin datang ke Taiwan, yang belum dapat job dan sekarang sedang mau proses, saya ingatkan sekali lagi, dikoreksi dulu pabriknya apa, kerjaannya apa. Karena mayoritas kerja di Taiwan itu berat ya Remisa. Jangan kalian pikir kerja di Taiwan itu enak, dapat gaji langsung bayaran. Ya, kita harus tahu susahnya dulu selama 1 bulan sebelum kita mendapatkan gaji full tersebut. Dan rata-rata kerja di Taiwan itu berat Remisa, nggak ada kerja yang enak. Kalau enak itu kita jadi bos ya, jadi lopan itu, kita pegang pulpen dapat uang gitu. Percaya Remisa. Biar rekan-rekan Remisa tidak sepaneng, tidak, ya intinya itu tidak terpaku dalam satu masalah. Kita buat happy aja, buat enjoy. Ya namanya juga orang baru pasti di training baratnya. Yang penting kita tetap sabar, tetap solid. Kalau kita tetap sabar pasti ada jalan gitu. Jadi buat rekan-rekan Remisa semuanya, saya ucapkan jangan pantang menyerah. Oke Remisa, itulah pertanyaan yang bisa saya jawab, dan apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share Remisa. Oke, terima kasih Remisa yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa.